Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Riana Ledi Flara dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Fisika semester 7B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan subbab dari induksi elektromagnetik. Ya, kita langsung saja. Nah, di mana induksi elektromagnetik ini terdiri dari beberapa subbab ya. Nah, untuk dua subbab pertama, Untuk dua subbab pertama kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang induktansi diri dan juga transformator. Nah, yang pertama induktansi diri. Sebelumnya kita harus tahu dulu dan mengkaji terlebih dahulu definisi dari induktansi. Di sini induktansi merupakan sebuah sifat dari rangkaian listrik atau komponennya yang menyebabkan timbulnya GGL ya, atau gaya gerak listrik yang di dalam rangkaian tersebut. Nah, sebagai akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian atau disebut self-induction. Nah, atau disebut juga akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis, atau induktansi bersama, atau disebut juga mutual induktansi. Nah, ini ilustrasinya tentang induktansi. Di sini ada solenoida dan juga toroida ya. Nah, kemudian dari kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang kemudian akan menghasilkan GGL. Nah, apabila sebuah kumparan dialiri arus, maka di dalam kumparan tersebut akan timbul medan magnetik. Yang selanjutnya, apabila arus yang mengalir besarnya berubah-ubah terhadap waktu, maka akan menghasilkan fluks magnetik yang berubah terhadap waktu juga. Nah, perubahan fluks magnetik inilah yang dapat menginduksi rangkaian itu, sehingga di dalamnya akan timbul GGL induksi. Nah, GGL induksi yang diakibatkan oleh perubahan fluks magnetik sendiri dinamakan dengan GGL induksi diri. Nah, jadi definisi dari GGL induksi diri itu ini: GGL induksi yang diakibatkan oleh adanya perubahan fluks magnetik ya, disebutlah GGL induksi diri. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada GGL induksi diri pada kumparan ya. Jadi induktansi diri itu nanti terbagi terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada GGL induksi diri pada kumparan. Di sini apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, maka akan terjadi perubahan fluks magnetik yang di dalam kumparan tersebut akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. Nah, GGL terinduksi ini berlawanan arahnya dengan perubahan fluks. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, maka kenaikan fluks magnet juga akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut ya. Nah, ini adalah rumus dari GGL induksi diri pada kumparan. Nah, di sini ada ini rumus GGL induksi diri pada kumparan. Nah, berawal dari persamaan ini, kemudian ini persamaannya. Nah, apabila perubahan kuat arus yang terjadi itu
DI per dt itu maksudnya si arusnya diturunkan terhadap waktunya ya, konstan. Jadi ini apabila nilai dari ini itu konstan, maka persamaan yang atas ini akan berubah menjadi seperti ini ya, dimana GGL sama dengan min L dikali delta I per delta T. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arusnya. Nah, di mana L ini adalah induksi diri, satuannya Henry, dan juga I ini adalah arus ya, arus sesaat, satuannya ampere, T adalah waktu. Nah, dari persamaan ini dapat juga ditulis menjadi ini, L sama dengan GGL per arus per waktu, sehingga dari sini dapat dinyatakan definisi 1 Henry. Nah, sebuah kumparan memiliki induktansi diri sebesar 1 Henry apabila pada kumparan tersebut terjadi perubahan arus sebesar 1 ampere tiap detiknya. Maka pada ujung-ujung kumparan tersebut timbul GGL induksi sebesar 1 volt. Nah, ini contoh soal yang pertama. Jika pada sebuah kumparan terjadi perubahan arus sebesar 0,5 ampere per sekon dan pada ujung-ujung kumparan timbul GGL induksi diri sebesar 0,2 volt, tentukan berapa Henry induktansi diri kumparan tersebut. Nah, yang pertama kan di sini diketahuinya itu GGL ya. Di sini nih timbulnya GGL, berarti ini nilai dari GGL-nya 0,2. Kemudian di sini ada jika pada sebuah kumparan terjadi perubahan kuat arus sebesar 0,2 ampere per sekon. Kenapa ini bisa langsung tahu ini tuh merupakan diketahui dari ini loh, karena ini kita lihat ya dari satuannya ini kan 0,2 ampere per sekon. Nah, satuan dari arus itu kan ampere, sedangkan satuan dari waktu adalah sekon. Jadi 0,5 ini sudah pasti untuk besaran yang ini ya. Jadi DI per dt nya itu 0,5. Nah, setelah itu tinggal dibagi saja, hasilnya 0,4 Henry. Nah, sebuah yang contoh soal kedua, ada sebuah kumparan yang mempunyai induktansi diri sebesar 0,5 Henry. Nah, kemudian jika pada kumparan tersebut terjadi perubahan arus, terjadi perubahan kuat arus listrik sebesar 10 ampere per sekon, tentukanlah berapa GGL induksi diri yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut. Ini sama caranya. Nah, kita lihat di sini yang pertama yang diketahui itu adalah induktansi diri sebesar 0,05 Henry. Berarti L-nya kan, L-nya diketahui. Kemudian jika pada kumparan tersebut terjadi perubahan kuat arus, nah perubahan kuat arus sebesar 10 ampere per sekon, berarti DL per dt nya itu 10. Nah, ditanyakan berapakah GGL nya, tinggal ini dikali aja ya, maka hasilnya 0,5 volt. Kemudian di sini ada induktansi diri yang kedua, yang tadi kan pada kawat pada kumparan. Nah, sekarang induktansi diri pada solenoida dan toroida. Di sini kita pahami dulu definisi dari solenoida. Itu merupakan kumparan kawat yang terlilit pada suatu yang membentuk silinder. Pada kumparan ini, panjang pembentuk melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan, suatu medan magnetik akan dihasilkan di dalam kumparan yang sejajar dengan sumbu. Jadi kalau misalkan ada arus yang lewat melalui kumparan ini, maka medan magnetiknya itu akan dihasilkan di dalam kumparan yang sejajar dengan sumbu sejajar ini. Nah ya, di tengahnya ini.
Kemudian di sini ada toroida. Nah, toroida itu merupakan solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi berbentuk lingkaran. Kayak gini gambarnya. Nah, induktor adalah sebuah kumparan yang memiliki induktansi diri yaitu L-nya yang signifikan, ya. Nah, ini rumus dari induktansi diri pada solenoida dan toroida. Ini dari rumus sebelumnya, ya. Nah, kemudian diturunkan berdasarkan persamaan itu maka didapatkan. Nah, ini yang L dikali I per dt-nya itu sama dengan ini. Kemudian diturunkan hasilnya ini menjadi seperti ini, kemudian diintegralkan yang ininya, yang dua ruas ini diintegralkan, maka dapat hasil ini. Li sama dengan N dikali fluxnya, maka hasil akhir dari persamaannya tuh ini L sama dengan N kali flux kali dibagi I, dimana fluxnya itu B kali A yang telah dijelaskan pada bab yang lalu, bahwa induksi magnetik pada solenoida atau toroida yaitu B sama dengan ini U0 kali N kali I kali N per L. Nah, kemudian jadi ini nih. Jadi nilai dari flux magnetnya itu diganti jadi ini persamaannya. Kemudian nilai dari B-nya, B ini diganti dengan menggunakan yang ini. Maka didapat persamaan seperti ini. Ya. Nah, kemudian apabila kumparan itu berintikan bahan di elektrikum tertentu, maka induktansi dirinya dinyatakan seperti ini. Kayak gitu. Di sini ada keterangannya. Nah, ini satuannya Henry. Nah, kemudian U0 ini, N di sini ada jumlah lilitan, L ada panjang solenoida dan toroida, dan A adalah luas penampangnya, ini satuannya ya. Kemudian ini ada pembahasan selanjutnya itu tentang energi yang tersimpan pada kumparan. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam kumparan yang dialiri arus listrik akan menyebabkan timbulnya medan magnet di dalam kumparan itu. Apabila arus yang mengalir diputus tiba-tiba, maka dengan adanya perubahan flux magnetik akan menyebabkan timbulnya GGL induksi diri yang menimbulkan arus induksi diri pada kumparan. Yang berarti dalam kumparan tersebut tersimpan energi. Nah, jadi kalau arusnya itu diputus-putus kan akan terjadi perubahan flux magnet, kemudian akan timbul GGL diri. Nah, kemudian dari timbulnya GGL diri itu akan menimbulkanlah arus induksi diri pada kumparan yang berarti tersimpan di dalam kumparan tersebut, maka itulah yang disebut energi. Maka energi yang tersimpan dalam kumparan dalam bentuk medan magnet, ya. Nah, besarnya energi yang tersimpan dalam kumparan dapat dicari pada persamaan berikut, ya. Nah, persamaan ini. Nah, kemudian besarnya usaha total yang dikeluarkan oleh suatu sumber tegangan atau GGL induksi dirinya dapat dinyatakan dengan W sama dengan GGL kali I kali T, dimana untuk energi sesaat dalam selang waktu dapat dituliskan seperti ini. Ini adalah persamaannya, dimana GGL adalah induksi diri kumparan yang besarnya yang tadi ya L kali DI per dt, maka dapat diperolehlah dari persamaan ini nih. Nah, jadi seperti ini, dan jadilah dimana dW sama dengan L kali I kali DI. Nah, besarnya energi yang tersimpan dalam kumparan sama dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan kuat arus di dalam kumparan dari 0 sampai nilai tertentu dengan besar I. Nah, maka diperolehlah dengan cara mengintegralkan persamaan di atas, maka diperoleh persamaan seperti ini, ya.
ini adalah keterangannya dan juga kita lanjut ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang transformator. Transformator ini merupakan salah satu aplikasi dari induksi elektromagnetik ya. Tapi saya fokuskan di transformator. Nah, suka macet. Nah, ini adalah gambar dari transformator. Nah, transformator ini juga sering disebut dengan trafo, yaitu sebuah alat untuk memindahkan tenaga listrik antar dua buah rangkaian atau lebih melalui induksi elektromagnetik ya. Nah, yang sebelah ini merupakan rangkaian atau kumparan primer, ini adalah kumparan sekundernya. Nah, di tengahnya tempat medan magnetnya mengalir dari ini kan yang masuknya keluar, sehingga menyebabkan adanya aliran listrik dan lampu menyala. Ini bentuk nyatanya seperti ini dari trafo. Nah, bagian-bagian dari transformator nih, terdapat beberapa bagian-bagian yang terdapat pada transformator. Yang pertama itu ada kumparan primer, yang merupakan sebuah kumparan trafo yang dihubungkan ke sumber tegangan. Kemudian ada kumparan sekunder, yang merupakan suatu kumparan trafo yang dihubungkan dengan beban. Nah, selanjutnya inti besi yang terbuat dari lapisan plat dinamo yang disusun berlapis-lapis ya. Nah, ini rangkaian primer, rangkaian sekunder. Nah, kemudian ini inti besi. Nah, selanjutnya fungsi dari transformator ini cukup banyak. Yang pertama itu sebagai rangkaian kontrol, di mana peralatan elektronik seperti komputer, charger, dan berbagai macam peralatan lainnya. Transformator ini sering dipakai untuk menurunkan tegangan supaya bisa dipakai pada tegangan kontrol ya, sesuai keinginan gitu. Nah, begitu juga rangkaian kontrol motor atau pada pabrik. Nah, trafo dipakai untuk mengatur, jadi untuk mengatur besar tegangannya gitu, dan juga untuk menghidupkan dan mematikan motor induksinya gitu. Yang kedua, sebagai fungsi dari transformator itu untuk sebagai rangkaian pengatur frekuensi. Nah, pada dunia radio frekuensi, transformator sering dipakai untuk mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Hanya saja bentuk dan dimensinya jauh lebih kecil dibandingkan trafo yang sering dipakai pada rangkaian kontrol, apalagi transformator atau radio transmisi listrik ya. Kemudian ini fungsi transformator yang ketiga, yaitu distribusi dan transmisi listrik. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau jarak antara pemakaian listrik dengan beban listrik yang dipakai oleh pelanggan relatif terlalu jauh, jadi akan terjadi drop tegangan. Nah, maka dari itu kita harus menaikkan tegangan sebelum distribusi dan transmisi listrik jarak jauh lebih jaraknya itu supaya drop tegangannya tidak terlalu besar gitu. Nah, serta lebih murah karena kabel yang dipakai lebih kecil. Semakin besar tegangan, jadi jika tegangannya semakin besar, maka arusnya akan semakin kecil. Nah, ini sesuai dengan hukum kekekalan energi. Nah, yang selanjutnya ini adalah tentang jenis-jenis transformator. Sebenarnya jenis-jenis dari transformator sendiri itu banyak ya, ada sekitar 15-an, tapi di sini saya akan membahas 3 saja karena kan sekarang sudah masuk ke dunia digital ya. Jadi segala informasi tentu sudah tersedia di internet gitu. Jadi kalau kalian ingin lebih jelasnya bisa browsing tentang jenis-jenis transformator beserta penjelasan dan juga gambarnya seperti itu. Karena terkait dengan pembatasan waktu, jadi saya hanya memfokuskan untuk membahas 3 jenis transformator saja. Nah, yang pertama transformator setup. Transformator ini mempunyai lilitan sekunder yang banyak jika dibandingkan dengan lilitan pada primer. Jadi ini tuh lilitan sekundernya lebih banyak daripada lilitan primer. Nah, trafo ini dapat menaikkan tegangan. Biasanya trafo ini dapat
atau digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk apa? Untuk menaikkan tegangan gitu. Nah, jadi NS-nya itu lebih besar dari NP ya. Nah, yang selanjutnya transformator step down. Nah, trapo ini tuh hanya mempunyai jumlah lilitan yang sedikit dari jumlah lilitan primernya. Jadi ini kebalikan dari yang sebelumnya, kebalikan dari yang ini ya. Jadi NS-nya itu lebih kecil dari NP. Nah, jadi lilitan sekundernya lebih sedikit. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk penurunan tegangan kayak gitu. Kalau yang ini setup untuk menaikkan tegangan, kalau yang step down untuk menurunkan tegangan. Nah, yang selanjutnya ada transformator, auto transformator. Nah, jenis trapo ini hanya memiliki satu jumlah lilitan. Dalam trapo ini, sebagian lilitan primer disebut juga sebagai lilitan sekunder. Dalam lilitan arus sekunder selalu menghadap ke arus primer. Menggunakan trapo ini mempunyai keuntungan karena mempunyai bentuk yang kecil dan performa yang dihasilkan lebih bagus daripada yang mempunyai jumlah dua lilitan. Nah, ininya simbolnya seperti ini gitu. Kalau mau lebih jelasnya dan ingin tahu lebih banyak jenis-jenis transformator, silahkan boleh kalian studi literatur sendiri ya, karena sumber sekarang sudah tersedia di mana-mana gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada rumus dari transformator. Seperti kita lihat. Nah, di sini lilitan primer, lilitan sekunder. Nah, jadi NP ini, lilitan primer ini berbanding lurus dengan tegangan primer dan juga arus sekunder, tetapi berbanding terbalik dengan jumlah lilitan sekunder dan tegangan sekunder dan juga arus primer. Jadi NP ini dibagi NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. Ini sama aja ya, ini sama ini tuh sama. Nah, dimana ini ada keterangannya, PP itu merupakan tegangan pada kumparan primer. Ingat aja gini, V itu kan tegangan, P berarti primer, berarti input yang masuk, jadi tegangan yang masuk ya, disebut juga tegangan yang masuk. Kalau PS berarti kebalikannya, berarti tegangan yang keluar, outputnya ya. S ini sekunder, satuan dari tegangan pasti volt ya. I itu arus, S nya berarti sekunder, berarti arus yang keluar, sekunder output. Nah, satuannya ampere. Kemudian IP juga sama, primer, arus primer atau input, satuannya ampere. Kemudian NP merupakan banyaknya jumlah lilitan. Nah, ini banyaknya jumlah lilitan di sini, jumlah lilitan primer atau input, dan juga banyaknya jumlah lilitan sekunder, berarti ini ya. Karena jumlah lilitan ini mempengaruhi besar dari tegangan dan arusnya kayak gitu. Nah, sebenarnya dari ini kita lihat ya, bisa kalau misalkan, nah sekarang kalau misalkan NP berarti kan jumlah lilitan primer. Nah, jadi kalau misalkan dari rumus ini bisa dilihat kalau misalkan jumlah lilitan primernya semakin banyak, maka akan menghasilkan tegangan sekunder yang makin kecil ya, karena berbanding terbalik kan kalau mencari NP berarti NS dikali VV dibagi VS ya gitu. Jadi otomatis NV dan VS nya itu adalah berbanding terbalik kayak gitu ya. Tinggal di kotak-katik aja sebenarnya. Kalau untuk ini penurunan rumusnya tinggal dipindah-pindah ruas aja gitu. Nah, yang selanjutnya adalah rumus efisiensi transformator. Nah, W di sini adalah energi ya, yang dijelaskan sebelumnya, dimana efisiensi jika di soal diketahuinya energi ya, maka gunakan rumus yang ini. Nah, energi sendiri kan rumusnya PIT ya, energi sama dengan V kali I kali T. Jadi nanti disesuaikan saja apa yang diketahuinya gitu. Kemudian ini juga cara mencari efisiensi bisa dengan menggunakan PS per PP.
dimana PS nya sendiri merupakan yang ini. Nah, PS nya merupakan PS dikali IS ya, dibagi IP kali IP, atau pakai rumus yang ini, persamaan yang ini. Jadi disesuaikan saja dengan nanti apa yang diketahuinya gitu. Maka nanti akan didapat berapakah persentase dari efisiensi transformatornya. Nah, ini merupakan keterangannya. PP di sini adalah daya primer, daya sekunder, satuannya watt gitu. Ini satuannya. Ini contoh soalnya. Terdapat sebuah transformator yang memiliki perbandingan antara lilitan primer dan sekundernya itu 15/2. Jadi jika kumparan primer terdiri atas 750 lilitan dan dihubungkan dengan sumber tegangan AC 150 volt, maka hitunglah jumlah lilitan sekunder dan tegangan pada kumparan sekunder. Nah, ini NP perbanding S nya kan ini ya 15/2. Nah, sedangkan jumlah lilitan primernya berarti NP nya 750, kemudian tegangan dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, harus ingat bahwa yang berhubungan dengan atau yang tegangan yang berhubungan langsung dengan sumber tegangan adalah berarti pipe ya, jadi 150 volt. Yang tanyakan hitunglah jumlah lilitan sekunder, berarti VS nya berapa dan juga tegangan pada kumparan sekundernya. Ini kita tinggal masukin aja rumusnya. Nah, ini tinggal masukin, kemudian dibagi, dikali NP nya 250, jadi dapat nilainya 100 lilitan. Nah, jadi jumlah lilitan sekundernya ada 100 lilitan. Kemudian yang kedua, mencari VS, sama caranya tinggal masukkan ke persamaannya, dapatlah nilai PS nya itu 20 volt. Jadi besar tegangan pada kumparan sekunder adalah 20 volt, kayak gitu. Kemudian ini contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah transformator yang efisiensinya 80% dan kumparan primer dihubungkan pada tegangan 300 volt. Ternyata pada kumparan sekunder timbul tegangan sebesar 30 volt. Apabila pada kumparan primer mengalir arus sebesar 0,5 ampere, tentukan berapa ampere arus yang mengalir pada kumparan sekunder. Nah, seperti biasa kita harus tulis dulu diketahuinya untuk memudahkan. Kemudian ditanyakannya kan arus sekunder berarti IS. Nah, tinggal masukkan ke persamaannya. Tinggal dimasukkan ke persamaannya, maka didapatlah nilai 4 ampere. Nah, jadi besarnya arus yang mengalir pada kumparan sekunder adalah 4 ampere. Ini saya tinggal masukin rumus, masukin angkanya, dan dihitung secara matematis ya. Cukup gitu aja. Nah, oke, sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya tentang transformator dan transformator beserta fungsi dan jenis-jenisnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.